Emang mungkin Kak Frisly boleh flashback? Kok pintunya ketutup? Ini di belakang ini ada suatu gerbang goib sama persis yang kamu lukis di bawah. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sesuatu yang ada di balik dari Curug Cilember untuk mendapatkan jawaban mengenai sosok yang memang menjadi dalang dari mitos yang beredar di masyarakat. Emang mungkin Kak Frisly boleh flashback? Kok pintunya ketutup? Itu ada suara loh. Sumpah semuanya denger kan? Susah. Ini ada orang. Tadi pintunya beneran Sumpah nggak ada ditutup. orang. Aduh. Gak apa-apa Fasya, ayo. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Ya mungkin itu tadi Kak Frisly. Bisa nggak sih Kak Frisly mungkin nge-flashback aktivitas manusia apa emang yang mereka nggak suka sampai mereka tuh mengganggu sampai segitunya? kita naik ke atas yuk. Tapi saya mendapatkan suatu vision ya, tentang adanya pintu di belakang kita ini. Tapi kamu nggak apa-apa? Semakin saya merasa kedinginan, saya malah melihat sesuatu di sana. Kamu boleh? Kita langsung sana aja. Ya, ayo. Rudi mengajak kami melanjutkan penelusuran demi membuka apa yang sebenarnya ada di antara Curug Cilember ini, demi terjawabnya gambar yang telah dirasakannya. Dian, Ya, coba fokus di sana. Itu ada sesuatu di balik air terjun itu. ini sama yang kamu lukis di bawah tadi yang aku lihat. Jadi di belakang ini ada suatu gerbang goib sama persis yang kamu lukis di bawah. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sesuatu yang ada di balik dari Curug Cilember untuk mendapatkan jawaban mengenai sosok yang memang menjadi dalang dari mitos yang beredar di masyarakat. Ya. Oh, betul. Di belakang kita ada suatu gerbang goib sama dengan yang kamu tuangkan dengan kanvas pada saat di awal-awal kita naik ke sini. Nah, di belakang kita ini suka dijadikan umkum atau mandi untuk hal yang lebih ke hal yang positif, yang dimana hal positif itu kayak untuk jodoh atau untuk pembersihan dan lain-lain, lebih ke segi hal yang positif. Saya lihat ada seperti putri persis tadi yang saya visualkan di depan. Ya, Dia bukan satu ternyata, ada lagi. Di sana. Jadi ini area main mereka. Jadi putri itu dia memakai kemben, kemudian kain seperti kain batik, kain jari, dan kemudian ada selendang dengan berbagai warna. 1, 2, 3, 4, 4.
sebentar, ada lagi, Den. Ya, Dari sana. Ada lagi, 6. Assalamualaikum. 7. Mereka bertuju. Mereka suka main di sini, di sekitar sini. Kemudian mereka mandi-mandi di sana. Mereka mereka terbang melayang sambil memegang selendang seperti ini. Mereka tersenyum manis. Kadang mereka berenang-renang di air. Dan di sekitar mereka ini ada laki-laki. Sebentar, siapa yang mereka ini? Ada laki-laki berpakaian. dengan pakaian Saya gambar di depan. ya, dengan pakai pakaian kayak penjaga. Mereka penjaga, betul kata kamu. Ya, Mereka penjaga. Kebetulan ya kalau kata orang Sunda kawenehan, itu suka melihat ada 2 penjaga ya, ada penjaga kerajaan. Assalamualaikum. Yes, assalamualaikum. Ini Fasya. Dalam kamar ini. Ayo. Nggak apa-apa. Karena sebenarnya kayaknya dia malah menangkap energi dari orang-orang yang nggak bisa ngelihat dia kayak kamu. Maksudnya? Ini jujur aktivitasnya tuh pekat banget. Nih. Coba sini. Apa? Kadang sosok nenek-neneknya juga suka muncul kalau misalnya kita lagi ngaca. Jadi kayak ada bayangan muka yang persis ada di belakang kita. Gila, itu serem banget sih. Dan jujur, sekarang dia lagi turun pelan-pelan dari atas. Kemana? Nek, mau komunikasi? Dia duduk terus kayak naruh tangannya gitu di atas kakinya. Di sebelah sini. Sosok neneknya wajahnya tuh enggak yang menyeramkan. Hah? Bahkan sosok ini malah bisa meniru wajah perempuan yang cantik. Dan juga ada titik-titik seperti yang di Pilak Meranti, itu ada sesosok nenek-nenek. Dia kebaya, dia karena sewaktu-waktu suka duduk di di tangga. Tapi sosok ini usil banget Fasya dan sangat negatif karena dia ngerasa teritorialnya itu kalah dengan teritorial makhluk dari luar. Sumpah, tapi dari awal ya, dari semua penjelasan Kak Frisly yang aku masih belum ngerti itu, kenapa mereka sampai senegatif itu gitu. Dimana yang aku tahu dari awal perjalanan kita menuju Curug itu kan energi positif yang kita dapat. Terus kenapa tiba-tiba bisa ada banyak sosok negatif di satu bangunan gitu di area ini? Dia cuma bilang kalau ini bentuk amarah dari perbuatan kalian. Kayaknya yang masuk ke sini nggak semuanya ada sesuatu yang digeser ya? Iya. Iya. Kayaknya kalau ada yang masuk ke sini, mereka nginep, nggak semuanya tuh positif, Fasya. Ada yang sengaja datang ke sini untuk melakukan hal-hal negatif yang ngebuat sosok ini marah dan mungkin bisa sampai nunjukin secara fisik. Dan nenek ini sering banget muncul tuh di area tangga, terus area tadi belakang, menuju ke kamar mandi, dan juga dia paling suka ada di kamar. Di kamar ini. Memantau setiap kita yang lagi istirahat. Kadang duduknya di situ. Oke, tapi Kak Frisly, mungkin lebih dalam lagi soal sosok ini atau sosok-sosok di tempat ini. Tapi sosok ini sendiri tuh asalnya emang dari mana Kak Frisly? Terus kenapa bisa akhirnya dia menetap di bangunan ini?
minta kita night vision. Tim, tolong matikan lampunya. Assalamualaikum, Nek. Makhluk yang di luar. Berarti nenek sudah ada di sini dari sebelum tempat ini ada. Ada makhluk besar, hitam, dan matanya suka ngintip di jendela